Pernas Jaya di era 70-an, kini warga di Pedukuhan Sinogo Kulon Progo, Yogyakarta kembali membudidayakan emas hijau atau vanili yang kini bernilai tinggi. Bahkan produktivitas dari perkebunan ini akan terus ditingkatkan dengan memperluas area perkebunan vanili di 4 kecamatan di Kulon Progo. Di era 1976 hingga 1977 silam, vanili di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta menjadi komoditas perkebunan unggulan yang dibudidayakan para petani. Setiap satu keluarga rata-rata memiliki hasil panen sebanyak 1 kuintal vanili basah setiap tahunnya. Hasil panen vanili para petani kemudian dikirim ke berbagai negara melalui para tengkulak. Saat itu 1 kilogram vanili basah harganya sama dengan 1 gram emas. Beberapa tahun setelahnya, kisah manis tentang melimpahnya emas hijau itu kian menghilang akibat serangan jamur atau parasit yang membuat tanaman mati. Ingin mengulang kejayaan di masa itu, kini vanili mulai dibudidayakan kembali di Pedukuhan Sinogo, Pagerharjo, Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Di daerah ini terdapat sekitar 3.000 lebih batang pohon vanili yang ditanam di pekarangan masing-masing warga. Saat ini, vanili memiliki nilai ekonomi yang terbilang tinggi. 1 kilogram vanili kering saat ini bisa dibanderol dengan harga 3 hingga 5 juta rupiah per kilogramnya. 2 jenis tanaman, yang satu pakai setek, yang satu sulur panjang 1 meter. Itu ternyata yang kita amati, yang 1 meter itu lebih cepat berbuah, yang dari polybag itu agak selang waktu untuk pembuahannya. Jangka waktunya untuk memanen sendiri berapa lama sih Pak? Dari tanam sampai bisa dipanen? Rata-rata 1,5 tahun, paling lama 2 tahun harus bisa menghasilkan vanili basah. Tak hanya membudidayakan, para petani ini juga mulai melakukan pengolahan pasca panen. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir permainan harga yang biasa dilakukan para tengkulak yang berdampak terhadap minimnya pendapatan para petani vanili. Potensi yang cukup menjanjikan ini pun membuat Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo akan memperluas area tanam vanili di 4 kecamatan yakni Samigaluh, Girimulyo, dan Kokap yang memiliki topografi yang sama yakni di perbukitan Menore dengan ketinggian sekitar 400 hingga 800 mdpl. Pengembangan vanili ini nanti akan terintegrasi dengan komoditas yang lain. Kita kemas menjadi agroeduwisata. Di Pagerharjo ini luar biasa, ada kopi bajing, dan kebetulan juga di vanili ini sudah dirintis sebagai ada rumah belajar vanili dan kopi yang dikelola oleh kelompok Ayem dengan unit usahanya, unit kegiatannya itu. Ini luar biasa sehingga akan kita support bahkan nanti ke arah pengolahan kemudian ke arah agroeduwisatanya. Kini, emas hijau dari petani Sinogo ini tak hanya dilirik konsumen dari luar daerah saja, namun sudah merambah ke pasar luar negeri seperti Jepang hingga Eropa. Diharapkan, budidaya vanili yang kembali dikembangkan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan.